99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa lagi dengan saya, sahabat Almarkas. Dimana lagi kalau bukan tentunya di talk show Inspirasi Brida pada Jumat siang hari ini. Dan kali ini saya tidak hanya berdua dengan Pak Amri ya tentunya, karena kita pastinya mengundang kepala sekolah yang inspiratif pada pagi hari ini, pada siang hari ini maksud saya. Dan sahabat, siang hari ini kita kedatangan ada Ibu Dr. Haji Salma, SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bahagia. Alhamdulillah. Gimana kalau dengan Bapak Amri ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan seperti biasa sekolah ya. Dan Bukan kepala sekolah, inovator. apapun ya, inovator lah ya ya. istilahnya. Dikembang namanya tuh kapsul. Nah, mungkin Ibu ini Kapsul itu adalah akronim dari kantong ajaib peduli sampah lingkungan sekolah. Oke. Kantong ajaib seperti Doraemon Bu ya. Betul. Iya. Jadi ada kantong ajaibnya supaya sampah terakomodir semua. Oke. Nah, kantong Di sekolah. ini Bu, yang biasanya Ibu tadi jadikan kantong, yang melatar belakangi sampai ini muncul kantong-kantong ini apa ini Bu? Ya, jadi setelah kita melihat keadaan atau fenomena yang terjadi, sepertinya sampah terutama di sekolah itu susah sekali terkendali dengan begitu banyaknya siswa yang kurang lebih siswa kesadaran untuk membuang sampah pada kebiasaan dari rumahnya yang sering membuang sampah. Ya maksud saya saja Bu ya, ada tempat selesai kemudian sampai dikatakan kantong Kantong, ajaib iya, seperti betul. itu apa yang Jadi sebenarnya kalau tempat sampah itu semua kelas sudah ada, di pelataran-pelataran sudah ada semua. Tetapi kami berpikir walaupun ada tempat sampah, kadang anak-anak ini tidak ada kesadaran untuk membuang di situ, maka muncullah ide kami untuk pengadaan kantong. Jadi yang dulunya itu pernah setiap anak membawa kantong ke sekolah. Jadi sampahnya itu yang dia artinya jangan dia simpan di kantongnya sendiri yang dia bawa dari rumah. Nah, ketika dia keluar dia sudah pilah, dia menyetor sampahnya itu baru pulang. Oke. jadi sampahnya kantong plastiknya sama Bu, nggak ada yang beda dengan yang lain. Tidak ada. Oke, berarti secara harfiah ya, berarti kantong gitu. Karena Kantong yang bisa mengatasi sampah itu. Oke, karena saya sendiri mikirnya nih adalah satu tempat sampah Khusus. ya, khusus memang yang disediakan oleh pihak sekolah untuk siswa-siswa. Iya. Betul. Ya, baik itu dari aspek bentuk, warna mungkin yang berbeda ya. Tetapi Iya. kalau lihat ya mungkin dari aspek pemanfaatannya. Ya, jadi anak-anak diberi apa untuk membawa sendiri ya. Membawa sendiri. Nah, gimana Bu keterlibatan siapa saja yang terlibat dalam ini? Jadi yang terlibat itu semua guru, semua personil, Yang mau ada di pegawai, lingkungan sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak diberikan pemahaman bagaimana memilah sampah antara sampah basah dan sampah kering, organik dan organik, untuk ketika ada sampah yang sudah dipilah dan ada nilai jualnya, maka di situ anak-anak dibuatkan bagaimana menarik membuat sampah. Kadang dari hasil pembuatannya itu ada nilai jual, ketemannya membuat bola. Ada saya lihat juga dia menggunakan untuk membuat kursi dan sebagainya itu. Jadi dia bermanfaat. Bisa bermanfaat dan bernilai ekonomis. Ya, ini kan diceritakan dari aspek setelah jadi hasilnya. Terus bagaimana Bu mekanisme prosesnya ini? Apakah misalnya itu sampah dikumpul dulu dari setiap kelas, kemudian ada yang koordinir, kemudian melapor ke ibu guru, kemudian dicatat, dipisahkan. Mungkin ada mekanisme atau prosesnya seperti Jadi apa? mekanisme kita di situ setelah semua mengumpul sampahnya. Jadi tentunya kadang di setiap anak satu kantong sampah.
kemudian ada yang penampungan di kantong besar, ada sampah yang memang harus dibuang, kemudian ada sampah yang nilai ada manfaatnya. Nah, inilah dilaporkan ke gurunya di sini. Guru-guru yang prakarya bisa memanfaatkan sampah tersebut. Oke. Itu. Berarti memang ada hasil karya gitu. Nah, kalau boleh tahu sejauh ini apa aja sih karya-karya yang sudah dihasilkan dari sampah-sampah yang dikumpulkan oleh siswa ini? Karena kan kalau kita bahas sampah ya, apalagi setiap orang pastinya Punya sampah. betul punya sampah, baik itu seperti botol plastik, Plastik, kemudian gelas plastik. Nah, kadang-kadang kan beberapa orang mengkreasikan hal tersebut menjadi suatu karya baru. Ada tidak sejauh ini? Kadang ketika terkumpul sampah, maka ada beberapa siswa yang membuat seperti baju dari daur ulang. Ya, itu dia kita adakan di situ. Kemudian taplak meja ada, kemudian lampu-lampu apa bisa, kemudian di situ yang seperti botol-botol. Di situ saya lihat ada yang memanfaatkan dari kurang-kurang bekas, kemudian dimasuk di botol, kemudian dibuat dari itu kursi kadang. Itu yang saya lihat di anak-anak. Jadi banyak hasilnya, Bu. Banyak. Nah, tentu ini kan Betul. nggak mudah ini mengkoordinir ini. Betul sekali. Nah, sekarang Bu, apa tantangan terbesarnya, tantangan teknisnya terkait dengan ini pengolahan, sehingga bisa kapsul namanya tadi ini kantung Kantong ajaib bisa peduli, disulap tadi iya. seperti itu. Iya, tantangan terbesarnya dari siswa itu sendiri. Jadi dasar dari adanya inovasi ini, kita ingin memunculkan kesadaran siswa bahwa jangan membuang sampah sembarangan, dan sampah itu ada nilai manfaatnya. Itu tujuan kita sebenarnya, sehingga muncullah ide bagaimana sehingga sampah itu teratasi. Nah, karena terus terang siswa-siswa kami itu rasa kepeduliannya itu agak kurang di bagian-bagian utara terkait bagaimana kebersihan. Dan tentunya setiap saat kita melihat dari unsur bersih tidak. Jadi bagaimana kita membuat sesuatu nilai-nilai karya anak-anak kita dari sampah itu. Dan tentu ada di samping nilai pakainya, tentu semua sampah-sampah bisa kita ada pembuangan sampah yang kita kemudian akan ada bank sampahnya di situ. Nah, ini yang saya lihat miris sekali, kadang anak-anak tidak peduli dengan sampah itu sendiri. Padahal dia yang membuang. Walaupun kita pasangkan slogan jangan membuang sampah, jangan mengotori kalau tidak membersihkan. Nah, sekarang Bu, dari inovasi ini yang kapsul ya, kantong ajaib. Dari sampah data yang ada, Bu, kira-kira Bu, sampah yang dihasilkan di sekolah itu seberapa besar, kemudian yang diolah itu seberapa besar, kemudian yang dimanfaatkan itu seberapa besar, sehingga kita bisa tahu ternyata dengan adanya inovasi kapsul ini bisa menekan sampah. Betul. Ya. Kira-kira Bu, bisa diceritakan seperti itu. Kalau dalam satu hari itu produksi sampah yang ada di sekolah kami itu, karena kami di sekolah itu anak-anak betul-betul nilai tinggi nilai jajangnya saya lihat di situ. Jadi kadang kami miris ketika sampahnya itu tidak bisa dibuang saja sembarangan. Jadi dalam satu hari itu kadang 2 kantong sampah besar itu sampahnya. Plastik, Bu. Plastik, dari plastik dari styrofoam dan sebagainya ada di situ. Kan di sana dia pergunakan jadi kita lihat banyaknya dan betul-betul terkait dengan cleaning kami di situ, keolahan dalam pengolahan sampah. Jadi kita tentu berdayakan siswa bagaimana dia peduli tentang kebersihan. Jadi bertanggung jawab ya. Iya. Jadi selama ini cuma anorganik atau plastik saja yang dikelola, Bu. Yang organiknya nggak dikelola untuk jadi mungkin jadi kompos, mungkin atau Ya, betul. Sebenarnya kalau saya bercerita dari organik itu, kalau kami di sekolah itu mungkin kalau di Makassar itu di antara semua sekolah SMP paling sempit di SMP 22. Jadi lahan memang kita butuhkan di sana. Kurang memadai untuk lahan membuat kompos dan sebagainya, karena di lingkungan itu di sekolah sudah
permanen semua, sudah ditegel semua, tinggal depan, jadi tidak ada tempat membuat kompos apa dan sebagainya. Sebenarnya ada pengolahan kita, tapi sepertinya terkendala dengan jumlah siswa yang banyak, lingkungan sekolah yang sempit. Itu yang kurang memadai Oke. di sekolah kami, terus terang itu. Oke. Tapi ya terkait dengan masalah kendala tadi ya, berarti termasuk ke dalam kendala ya untuk proses pengolahan sampah organik itu sendiri. Tapi ada tidak sih kedepannya mungkin contoh menggunakan tong plastik gitu untuk Mungkin membuat dari galon. ya dari galon untuk ya. membuat sampah organik, karena kan kita tahu sampah organik itu bisa berubah menjadi pupuk gitu, dan mana pupuk juga memiliki nilainya sendiri. Ekonomis. Betul. Bisa menjadi nilai jual. Bagaimana menurut Ibu? Ya kalau yang program seperti itu kami memang sudah rencanakan, karena ada memang pengadaan seperti itu, ada tempatnya itu. Tetapi ya di sekolah kami kan butuh bagaimana ada memang yang tanah langsung di situ ya. Nah, yang itu yang kita kekurangan di situ tempatnya. Dan sebenarnya kami sudah beberapa kali pemerintah mengusulkan bagaimana SMP 22 dikasih luas karena sempitnya itu sekolah kami di situ. Dan tetap ada kami pernah pengadaan juga kompos apa dan sebagainya, kemudian terkait bioporinya apa semua kita adakan di situ, tapi betul-betul kami kewalahan terkait itu karena tidak adanya lahan. Tadi diceritakan Bu ya, ada kan tadi nilai ekonomis ya Bu Lisa ya. Betul. Itu sudah ada yang beli tidak atau apa Bu? Yang sudah ada yang dijual atau hanya untuk masih dipakai untuk di kalangan sekolah? Kalau kami di sekolah dipakai. Belum ada yang dijual ya? Belum ada dijual. Belum, karena ya itu masih untuk dipakai kadang di kewirausahaan itu. Kadang saling dia yang jual beli di situ. Jadi masih di lingkungan antara sekolah dengan guru apa dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan ya kita bahas terkait dengan sampah, berarti yang paling sering diolah adalah sampah plastik. Nah, pernah tidak sih ada misalnya perlombaan yang dilakukan gitu menjadi salah satu contoh kegiatan untuk membuat anak-anak tuh di sekolah semakin tertarik untuk mengumpulkan sampah? Untuk memotivasi. Betul. Contohnya saja seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa dibuatkan baju daur ulang gitu. Apakah ada lomba kah atau memang membuat baju daur ulang itu merupakan salah satu inisiatif dari siswa itu sendiri? Ya, jadi kadang-kadang kami juga mengadakan lomba di setiap kelas. Memang ada hasil yang dia buat itu yang diadakan lomba antar kelas terkait dari sampah itu. Kreasinya bagaimana? Baju daur ulang pernah kita juga lombakan di situ antar kelas. Jadi kadang dari rumahnya juga dia bawa sampah-sampah yang seperti sampah dari sabun, pembungkus sabun itu dia bawa ke sekolah, kemudian kita lombakan. Kadang di Porseni kita lombakan itu untuk memotivasi siswa. Jadi memang agak ini ya, anak-anak sekarang untuk diajari berkreasi ya. Betul. Nah, yang jadi problem sekarang Bu Kepsek, ini inovasi kan ini perlu menjadi keberlanjutan. Nah, tentu dari apa yang tadi diceritakan ini kan menginspirasi anak-anak semua, sehingga bukan cuma tahun ini inovasi ini berjalan, tetapi tahun-tahun depan ini akan menjadi berlanjut. Betul. Nah, bagaimana Bu strateginya Ibu ini supaya inovasi ini tetap berkelanjutan ini? Ya, jadi setiap inovasi yang kita ciptakan di sekolah itu kami selalu implementasikan, dan itu sudah tersosialisasi semua ke guru. Nah, kalau guru sudah artinya mendasar di situ, walaupun sebenarnya sudah artinya kita inovator tidak ada di situ lagi, insya Allah akan berkelanjutan semua, akan berkelanjutan, dan semua inovasi yang kita perbuat itu setiap hari kita laksanakan di sekolah. Karena di sekolah kami banyak inovasi yang kita buat. Tapi selain dari inovasi dari kapsul ini, kira-kira apa lagi sih yang mungkin berkaitan gitu loh, sekaitan dengan kapsul yang juga sama-sama memanfaatkan sampah? Ya, jadi di inovasi kapsul ini kan yang kita petik itu pertama kan dari karakter kepedulian dengan lingkungan,
kalau kotor bagaimana, kalau bersih bagaimana, siapa yang rugi, kalau kita mau sehat bagaimana. Nah kemudian tentu nilai jualnya. Jadi semua inovasi kami itu berkaitan karena seperti inovasi kami yang pertama ke bengkel, kemudian ada jai, ya, ada lagi yang coaching orang tua ya, ya kemudian yang terakhir ini mudah-mudahan Bu Rasatko bisa. Ini semua berkaitan semua yang kita buat. Ya, yang menarik karena ya saya tanyakan tadi Bu, misalnya tadi organik menjadi tadinya anorganik dikelola, mungkin ada pemikiran digabung dengan organiknya ini ya. Betul. Ya, dari misalnya contoh galon atau apa saja yang sifatnya plastik itu organiknya ditampung di situ, walaupun tidak menggunakan tanah ya, Bu Risa ya. Iya. Betul Sehingga sekali. ini bisa terkomposisi dengan baik, kemudian hasilnya juga bisa dijual untuk pupuk. Jadi kami di situ terkait dengan sampah ini yang pengelolaannya yang sehingga ada pupuk. Jadi itu kami integrasikan di mapel IPA. Pemain menanam anak dia coba di situ dengan hasil komposnya itu. Bagaimana proses membuat kompos itu yang kita lakukan karena sudah masuk di integrasi mata pelajaran. Oke, jadi masuknya ke dalam sistem pelajaran. Ya, diintegrasikan ke ini pembelajaran kurikulum ya. Iya, di Nah, setelah kapsul ini diterapkan, apa yang paling terasa Bu? Yang inovasi yang diterapkan di anak-anak ataupun di lingkungan guru, apa yang kira-kira yang paling terasa ini, yang dirasakan dampaknya? Kalau dampak positifnya, yang jelasnya tentu sekolah bersih. Karena saya terus terang Pak, ketika saya masuk di lingkungan sekolah itu yang pertama saya lihat apakah berserakan sampah tidak. Saya tidak akan masuk di ruangan saya kalau masih kotor. Itu dampaknya. Ada rasa ya, artinya perubahan dari siswa bahwa jangan membuang sampah karena setiap sampah itu ada nilai ekonomisnya. Itu yang kita lakukan, dan tentu adalah kontrol dari setiap wali kelas, guru dan sebagainya. Setiap masuk mengontrol lagi bagaimana sampahnya. Nah, artinya pembiasaan seperti ini kalau sudah ditanamkan, insya Allah pasti berdampak juga ke rumahnya. Ya, jangan membuang sampah di sembarang tempat ketika keluar dari lingkungan sekolah juga. Oke, berarti terasa. Menerapkan kebiasaan. Ya, pembiasaan. Menerapkan kebiasaan. Nah, tapi Ibu tadi juga sempat bilang bahwa salah satu kendalanya itu adalah karena area sekolah ya yang terbatas sempit, ya. gitu. Nah, lantas bagaimana sih Ibu membuat bank sampah di sekolah itu sendiri? Karena kan tentunya setiap siswa memiliki kantong mereka masing-masing untuk menampung sampah gitu. Nah, dan kemana sampah-sampah ini beralih Kelola. kemana akhirnya gitu? Selain dari dibuatkan karya oleh siswa-siswa. Betul. Jadi di area sekolah kita itu artinya sudah padat, tidak ada tempat untuk bank sampah itu. Jadi kami membuat bank sampah itu memanfaatkan di depan sekolah. Kebetulan di depan sekolah kami itu ada 2 selokan ya. Ada selokan yang di dalam. Jadi selokan yang dalam itu kita cor di situ, kita buat bank sampah di situ. Jadi sudah di luar area sekolah kami yang kita buat. Kita manfaatkan area-area yang bisa kita manfaatkan di situ. Karena di sekolah lagi enggak ada tempat untuk tanaman saja. Kalau kita tanam di dalam sebentar sekali rusak lagi karena tidak ada ruang geraknya anak-anak kita di situ. Nah, sejauh ini Bu, apa yang Ibu kan sudah menerapkan ini kapsul ya, kapsul kemudian respon terkait dengan anak, kemudian orang tua, ada tidak yang keterlibatan orang tua ataupun yang lain ini untuk mendorong supaya kapsul ini lebih berkembang lagi? Karena selama ini kan kalau cuma siswa yang diharapkan, kemudian orang tua tidak terlibat, ini kan juga jadi persoalan nanti. Ya, seperti itu Bu. Jadi di sekolah kami itu peran orang tua sangat penting. Jadi setiap di proses awal pembelajaran di tahun pelajaran baru ini 3 bulan ini baru kita memanggil orang tua terkait dengan komunikasi sering apa yang program-program. Jadi kita paparkan program kami di sekolah kepada orang tua. Oh, di awal tahun ya? Di awal ini baru-baru artinya
dalam 1 tahun itu kita 4 kali bertemu. Pada saat di awal tahun itu 3 bulan pertama kita bertemu terkait program sekolah kita itu kita sampaikan ke orang tua untuk bagaimana, karena yang jelasnya setiap inovasi atau program yang kita lakukan tanpa dukungan orang tua itu langsung buat kita tidak ada. Nah kemudian di setiap penerimaan rapor kita kumpul lagi orang tua. Pokoknya kita di sana rutin. Semua problem-problem sekolah, apakah terkait semua inovasi kita sampaikan. Kemudian keadaan-keadaan siswa kita, bagaimana kita bersama-sama. Karena tentunya kita sampaikan orang tua bahwa tanggung jawab pendidikan adalah pertama-tama tentu orang tua, sekolah dan masyarakat itu. Jadi penting sekali dengan komunikasi dengan orang tua terkait penyediaan apa yang harus disediakan oleh orang tuanya sehingga apalagi program kapsul ini Oke. bisa terlaksana. Baik, ini menarik sekali, tapi tunggu dulu ya untuk pembahasan lebih banyak lagi nanti setelah kita dengarkan lagu berikut ini. Kau yang tiba. Sembilan 99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Sahabat, kembali lagi bersama dengan Inovasi Kapsul pada siang hari ini bersama dengan Ibu Salma dan juga Pak Amri. Dan kita juga masih membahas terkait dengan kantong ajaib ya. Kantong peduli sampah, Ya. Peduli sampah lingkungan sekolah. Betul.
dengan kapsul ini. Kapsul. Nah, tapi tadi kita sudah banyak bahas sekali terkait dengan inovasinya, kemudian juga apa saja yang diciptakan dari kantong ini. Nah, sejauh ini ada tidak sih Ibu laporan dari orang tua khususnya yang menyampaikan bahwa wah, anak saya jadi kreatif nih setelah adanya inovasi ini di rumah, di sekolah khususnya. Bukan hanya dia buat di Sekolah ya, tetapi dia buat tapi juga di buat rumah. di rumah, betul. Jadi terkait apa ya tanggapan orang tua, respon orang tua, kegiatan kami di sekolah itu, di sekolah kami kadang ada ajang pameran, kemudian terkait dengan pentas seni itu kami datangkan orang tua. Jadi kami datangkan orang tua memperlihatkan bahwa ini loh anaknya, apa yang dia kreasikan ini diperlihatkan di situ. Jadi respon orang tua betul-betul ya betul yang apa yang selama ini saya pengadaan terhadap anaknya bisa dia lihat di pentas itu. Di pentas itu apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ada di situ memperlihatkan karyanya dan sebagainya, proyeknya dia perlihat. Jadi artinya kita datangkan kadang orang tua untuk melihat hasil karyanya. Nah, Jadi ini kan puas. ini apa artinya? Diperlihatkan, pertontonkan ya. Dipertontonkan. Ada tidak Bu dari aspek selain pameran, mungkin ada tempat-tempat khusus setelah diproduksi dibuat dipajang di kelasnya atau hanya untuk dipamerkan saja pada saat ada acara itu? Ya kadang hasil karyanya itu dipajang di kelasnya, kemudian kadang dipajang juga di talasi. Selama ini hasilnya. dipajang atau hanya dipamerkan saja Bu? Dipajang Dipajang juga ya. ya. Jadi kita tagih setiap kelas apa hasil karyanya di situ terkait kapsul ini ya, kantong ajaib apa yang dilakukan selama ini. Mana bukti hasil karyanya itu kita lihat. Ya, kan biasanya inovasi itu kan dianggap berguna ya Bu Risa ya. Betul. Kalau ini direplikasi. Nah, sejauh ini sudah ada Bu sekolah atau daerah yang mereplikasi ini inovasi kapsul ini? Kalau kapsul ini khususnya inovasi kami belum. Mungkin ada beberapa sekolah tapi lain juga inovasinya terkait dengan sampah karena banyak saya lihat itu inovasi Mirip-mirip ya. mirip tetapi kami kan juga lain. Tapi belum kita ke tahap replikasi ke sekolah yang lain. Tapi di sekitar sekolahnya Ibu di Manggala apa ada yang lain? Di Talok. Di Talok? Belum. Belum ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa tersosialisasi bahwa ada seperti ini di SMP 22 dan bisa saja direplikasi ke sekolah yang lain. Karena replikasi itu pasti ada kadang campur tangan dari pihak penentu kebijakan kalau masalah replikasi. Nah, untuk itu tentu saya kira memang perlu ada pengorganisasian ya. Organisasian dari ini kapsul ini harus terjalin dengan bagus. Selama ini yang Ibu rasakan dari tadi orang tua sudah memberikan kontribusi, kemudian murid, guru, ada pihak swasta yang ikut terlibat di dalam inovasi ini, Bu. Misalnya ada tidak keinginan setelah hasil karyanya ini dari koperasi mau beli ya, kemudian mereka bisa pasarkan di pasar misalnya. Sebenarnya sih ada niat, tetapi alur-alur kesan itu kami belum pahami dengan seperti kita harus dengan artinya mau dengan siapa, pihak siapa, UMKM apa dan sebagainya. Itu sebenarnya kita sudah bayangkan akan seperti itu, tapi baru saat ini di sekolah saya yang kita fokusnya masih di sekolah. Oke. Nah, tapi memang agak sulit ya sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan sampah yang didaur ulang gitu. Karena ya kembali lagi tidak semua orang yang akan membeli kemudian juga menggunakannya kembali, apalagi ketika mereka tahu itu berasal dari sampah sebelumnya. Nah, apalagi kalau sampahnya ada mereknya. Betul. Wah ini. Betul sekali. Baik. Tidak bisa dimanfaatkan oleh anak kami. Oke, paling tidak dimanfaatkan ya. Nah, contoh pemanfaatan dari sampah-sampah ini tuh selain digunakan oleh anak-anak, ada tidak sih pemanfaatan lain gitu loh? Misalnya seperti membuat
pot Iya, gitu, pot. membuat tas gitu, hiasan-hiasan yang sebenarnya tuh sangat-sangat bernilai jual ketika dipasarkan di tempat yang tepat gitu. Iya, kadang anak-anak kita membuat karya seperti itu, tapi mungkin minat masyarakat membeli Mhm. yang dari sampah itu masih kurang kurang apa ya, kurang respon terhadap hasil-hasil dari sampah itu. Mhm. Itu kekurangannya. Nah sejauh ini guru Bu, apakah ikut juga terlibat langsung? Misalnya nih satu kelas kan setiap satu anak ini kan mengumpulkan sampah, Iya. ya. Kemudian sampah itu dibuat, apakah dia per kelompok atau per tim atau per orang? Nah guru yang dalam hal ini yang saya maksud tadi, apakah dia juga ikut terlibat di dalam pembuatan katakanlah tadi kursi atau hanya muridnya saja atau gimana Bu? Jadi kegiatan seperti itu tentu yang harus guru yang mengomandoi di sini. Tidak akan terlaksana kalau bukan guru berada di situ. Jadi kadang siswa itu ada per kelompok, perorangan, semua tetap guru yang menjadi Mendampingi ya. yang mendampingi siswa kita. Tidak akan pernah jadi kalau bukan guru. Mau disuruh Oke. tentu guru yang cocok itu guru prakarya di situ. Kadang dibantu dengan guru-guru yang lain yang memang punya minat di situ dan wali kelasnya. Kemudian ditagih mana tugas-tugas dikaitkan dengan proses pembelajaran. Oke. Berarti ini Penilaian. apakah berarti memang ada unsur nilai ya? Ada unsur nilai di sini yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membuat anak-anak ini mau membuat hasil karya. Biasanya aduh sulit ini, susah gitu ya. Harus ada tagihannya dari gurunya. Baik. Berapa lama Bu ini katakanlah tadi kursi apa ya? Bang apa ya tadi Bu? Baju, kemudian tadi ada bang, kursi. Itu berapa lama pembuatannya itu? Kalau misalnya baju kan ini kan kalau baju apakah cuma dilem atau perlu keterampilan khusus dijahit Iya, pakai jahit betul, tangan betul, atau betul. mesin? Ya, jadi tentu ada Ya. proses Ya. pengumpulan. Mungkin bisa pertemuan 2 minggu 3 minggu kan dalam satu pembelajaran kadang dalam 1 minggu itu 3 jam. Jadi kalau misalnya Iya. baju itu 3 minggu dibuatnya. Iya kan 3 jam 3 jam. selesai. Karena dalam 1 hari itu kan banyak mapel mata pelajaran yang diajarkan, jadi tidak mengganggu proses pembelajaran mata pelajaran yang lain. Oh, oke. Jadi dia masuk di prakarya di Oke. situ. Jadi pembuatannya itu tidak tiap hari Bu ya. Tidak. Per mata pelajaran ya. Kadang 1 kali 1 minggu, tetapi kalau ditagih bisa saja dia anak-anak kita tinggal sampai sore. Ya. Atau biasanya sudah nggak usah di sini dibuat, ditaruh aja di rumah, dibikin di rumah Nah, atau bisa gitu. betul. Ada yang pernah lakukan seperti itu Bu? Rata-rata saya lihat di sekolah. Rata-rata sekolah ya. Karena kan dia per kelompok. Per kelompok. Oke. Jadi memang rata-rata di sekolah gitu. Dan kalau kita melihat ya prakarya, membuat prakarya seperti ini selain dari mengumpulkan sampah, pastinya butuh elemen-elemen lain begitu. Dan ini pastinya membutuhkan uang kalau misalkan ada hal yang ingin dibeli. Contohnya lem untuk Ya, merekatkan iya. atau Benang. gunting, benang dan segala macamnya. Nah, ini apakah ada bantuan dari sekolah atau uang Subsidi. subsidi, Ya, ada subsidi subsidi dari dari sekolah sekolah. atau ini inisiatif dari anak-anak itu sendiri yang ingin membuat apa? Nah, jadi kadang ada subsidi dari siswa. Ya, jadi siswa biasa pengadaan masing-masing lem. Kemudian dibantu dari pihak sekolah sebagian. Jadi saling berkolaborasi di situ terkait pendanaannya di situ. Kadang kami siapkan, tidak ada karena bukan main lebih 1.000 ini kami tidak bisa siapkan semua di sekolah. Bagaimana mengorganisir ini 1.000 orang ini? Ya? 1.000, Jadi 100. satu kelompok itu ada berapa orang? Apakah Ya. yang terlibat ini anak usia kelas 4, 5, 6 atau semua Bu? Tergantung umpamanya di kelas 7 prakarya, semua kelas 7. Kelas 7. Semua kelas 7 atau ke kelas 8 prakarya lagi. Semua kelas 8. Jadi siswa gurunya itu sudah membagi kelompok, kan ada gurunya di setiap kelas. Ada tim khusus Bu ya. Ada tim khusus dan di masing-masing kelas. Oke. Nah, Ya. ya ini kan tadi ada tantangan, ada masalah, kemudian ada hal yang perlu dibenahi. Kira-kira Bu apa yang perlu diperkuat dengan inovasi ini sehingga betul-betul nanti ke depan
bukan hanya organik, anorganik, kemudian ada yang perlu kita kembangkan. Yang betul-betul yang diperkuat ini dari gurunya dulu yang mau menghandle siswa kita itu. Apakah dia paham atau tidak, karena terkait pengelolaan sampah itu susah sekali memang di sekolah. Karena pengelolaan sampah butuh keahlian tersendiri. Nah, kalau kita tidak memahami itu bisa menjadi sulit buat kita. Sulit buat kita, karena harusnya memang kalau bisa pemerintah di setiap pengelolaan sampah itu ada, kalau bisa ada pelatihan. Pelatihan di sekolah-sekolah, paling tidak dari BLHD melatih paling tidak dua guru satu sekolah. Kalau macam kita, kalau sediakan bisa satu guru untuk bahwa seperti ini cara penanganan sampah. Ini jadi mengenai penanganannya ini terkait guru itu sepertinya kadang otodidak ya. Jadi selama ini nggak ada koordinasi Bu dari BLHD terkait dengan ini? Belum ada. Apa Ibu nggak meminta untuk, biasanya kan dilayani itu kalau Ibu ada kegiatan untuk kecuali bagaimana cara kami biasa pengolahannya. di Adiwiyata itu baru kita melapor ke sana. BLHD. Saya maunya itu terkait pengelolaan sampah sudah terintegrasi masuk ke kurikulum. Jadi sekali-sekali umpamanya pihak dinas pendidikan mengadakan suatu kegiatan dengan memanggil dari BLHD yang memberikan yang menjadi pelatih di situ. Oke. Akan masukan seperti itu. Ya, kan bisa jadi Bu Risa ya, di samping BLHD mungkin juga ada komunitas hijau ya yang peduli terkait sampah. Apakah nggak ada rencana ke sana Bu untuk melibatkan mereka? Sehingga ini kan bisa terbantu ini. Sebenarnya banyak yang bisa kita terkoordinir ke situ, artinya nyambung ke situ dari pihak Dekranasda dan sebagainya, cara membuat satu kerajinan sehingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Bagaimana memang harus ada setiap sekolah itu memang harus ada guru yang difokuskan ke situ. Karena kalau kita sendiri di sekolah, tentu yang terpenting sampah-sampah itu terolah, tetapi nilai ekonomis belum ke tahap kita di situ, bagaimana menghasilkan nilai yang memang yang berkualitas. Mesti sampai pada tahap pengolahan sampah. Iya. Jadi kalau nggak ada ini dibuang saja Bu ya kalau setelah seperti itu. Baik. Karena bukan main, ini banyak yang kita mau lakukan di sekolah, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Betul. Kalau mau kita terfokus di situ susah sekali. Oke. Ya, tapi kalau misalkan ya, kan kita tahu ya di Makassar sendiri, Kota Makassar itu seringkali ada festival yang mana mengikut sertakan sekolah-sekolah dengan membuat kreasi baju dari sampah. Nah, itu dari sekolah Ibu sendiri pernah tidak ada perwakilan atau mungkin masih dalam proses tahap untuk mencoba untuk ikut? Setiap ada kegiatan seperti itu kami ikut ya? Ikut karena apa dan sebagainya. Setiap sekolah ikut. Setiap sekolah pasti ikut ya. Baik. Jadi ya memang tinggal bagaimana proses pengoperasiannya berarti. Kita butuh pendamping yang bisa mengerahkan kita, yang memahami betul bagaimana pengelolaan dengan baik. Kami butuhkan di sekolah. Ya. Nah, saya ingin mendengar harapannya Ibu. Tadi kan sudah ada masalah semua. Ini mempertegas saja Bu Riza. Terkait dengan kira-kira harapan apa Ibu supaya kapsul ini bisa tadi itu tertangani dengan BLHD sudah bekerja sama dengan baik, kemudian UMKM juga bisa beli, atau kemudian ini anak-anak bisa juga terlatih dengan baik. Bukan hanya mapelnya yang ini, tetapi ada event-event tertentu, waktu-waktu tertentu. Ini bisa diajari anak-anak untuk mengelola manajemen kewirausahaannya. Ya tentu harapan kami khususnya pihak sekolah itu ada instansi-instansi yang terkait untuk bisa memberikan bimbingan kepada kita atau arahan-arahan bagaimana menciptakan sesuatu yang terbaik, kemudian berkualitas. Artinya memberikan pemahaman, khususnya ada memang guru atau ada semacam bengkel di situ,
bengkel pembuatan seperti itu, kita butuh arahan-arahan seperti itu. Bagaimana membuat sehingga menghasilkan nilai ekonomis yang bisa dijual. Bagaimana mau orang beli kalau belum berkualitas, tentu akan menjadi sampah saja kalau kita sudah buat. Oke. Itu. Jadi kami mengharapkan dari Dinas Pendidikan bekerja sama dengan beberapa instansi, karena mana mungkin kita langsung ke sekolah mencari, seperti pasti ada yang memayungi kita, yang instansi terkait dengan kita, tentu Dinas Pendidikan mencarikan kita oh di sana ada pelatihan seperti ini, mari kita kerjasama. Oke. Harus seperti itu. Kalau bisa di Dinas Pendidikan ada yang memang ahli di situ kita datangkan. Ada yang menangani di situ, umpamanya bidang SMP, ada khusus penanganan seperti itu, karena tentunya sekarang apalagi di kurikulum Merdeka ini kita butuhkan yang bebas anak-anak mengeksplor. Betul. Semua. Betul. Jangan administrasi saja, tetapi betul-betul kita ada implementasi. Ya. Ini Nah, ini harapan untuk Dinas Pendidikan, DLHD. Untuk harapan ke Brida Bu apa Bu? Ibu harapannya ke kami? tentu harapannya Brida tentu kami tahu bahwa dengan adanya inovasi kita ini bisa tersosialisasi ke depan. Ya, alhamdulillah. Dan tentunya walaupun bagaimana ya kalau umpamanya kita tidak berada di sekolah kita itu masih mungkin Brida bisa memfasilitasi bagaimana tetap berlanjut itu inovasi. Inovasinya ya. Gitu. Baik. Nah, menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini, terkhusus ya terkait dengan pengolahan sampah dan juga bagaimana Ibu Salma ini berusaha agar siswa-siswanya yang berada 1000 lebih ya ini bisa peduli terkait dengan sampah dan juga tahu bagaimana pengolahan yang tepat atas sampah yang mereka hasilkan sendiri. Ya. Dan juga terima kasih karena tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu pada siang hari ini. Semoga sahabat Al-Markas yang menonton di live Radio Al-Markas, live YouTube Radio Al-Markas dan juga mendengarkan di 99,6 ini dapat tergugah juga hatinya untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan pastikan juga sahabat untuk selalu bawa sampah Anda sampai di tempat sampah ya. Jangan buang sembarangan. Betul sekali. Dan untuk itu saya Risa Azahra dan Ibu Salma dan Pak Amri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.